Annabelle, siapa yang tidak kenal dengan boneka yang satu ini? Boneka perempuan yang dikabarkan telah dirasuki oleh roh jahat. Annabelle dikenal luas di masyarakat berkat kisahnya yang diangkat ke dalam sebuah film horor besutan Hollywood dengan judul yang serupa pada tahun 2014. Ramai dan mendapat atensi luas, boneka perempuan ini kembali diperfilmkan dengan judul Annabelle Creation pada tahun 2017 dan Annabelle Comes Home pada tahun 2019. Pernah ada satu cerita yang beredar luas di masyarakat pada saat itu, yang dimana boneka Annabelle ini dikabarkan telah melarikan diri dari tempat ia disimpan dan dipajang di Warren's Occult Museum di Amerika Serikat. Kabar itu pun sangat ramai diperbincangkan di Twitter pada saat itu. Berdasarkan informasi dalam NH Register 4 Oktober tahun 2014 yang lalu, Annabelle merupakan boneka yang memiliki kekuatan iblis dan kisahnya diselidiki oleh pasangan pemburu hantu Lawrence Warren dan Ed Warren. Bagi kalian yang sudah menonton film Annabelle ini, pasti kalian tidak asing lagi dengan tokoh pasangan pemburu hantu ini. Dan memang kedua tokoh itu, Lawrence dan Ed Warren, adalah tokoh yang benar-benar diangkat dari kisah nyata. Mereka berprofesi sebagai pemburu hantu di tempat mereka tinggal dan sangat dikenal oleh kalangan masyarakat. Dan kabarnya kini boneka Annabelle ini telah tersimpan dan terkunci rapat pada sebuah kotak kaca di Occult Warren's Museum. Di kotak kaca tersebut diberi peringatan keras untuk para pengunjung agar tidak menyentuhnya. Tapi pernah ada seseorang yang melanggar aturan tersebut, dan alhasil pengunjung itu dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas yang ia alami sepulang kunjungan dari museum itu. Konon boneka ini merupakan item koleksi yang paling ditakuti di antara barang-barang gaib lain yang disimpan di museum itu. Dikarenakan Annabelle ini dipercaya memiliki kekuatan yang mampu membunuh manusia, sehingga siapapun dilarang untuk menganggapnya sebagai lelucon atau menganggap remeh boneka tersebut. Menurut cerita aslinya, roh yang mendiami boneka Annabelle ini sangat ingin memiliki inang manusia. Dan itu yang membuat Annabelle ini menjadi sangat agresif. Menurut pengakuan beberapa sumber yang pernah berkunjung ke museum tersebut, mereka melihat boneka Annabelle tersebut duduk di dalam lemari kaca yang bertuliskan doa Bapa Kami, yang dimana pada saat itu, jika ada suatu item atau benda gaib yang disimpan di tempat tertentu, dan terdapat tulisan doa Bapa Kami di tempat tersebut, artinya item tersebut memiliki roh yang sangat berbahaya. Mereka meyakini doa Bapa Kami ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa yang melampaui roh-roh jahat manapun. Dan mereka juga percaya kalau doa Bapa Kami ini dapat menekan bahkan menghanguskan roh-roh jahat manapun. Itulah sebabnya Annabelle ini disimpan di tempat yang khusus seperti lemari kaca itu. Akan tetapi pemburu hantu yang lainnya itu berpendapat kalau boneka Annabelle yang tersimpan di lemari kaca itu tidak berbeda dengan boneka GGDN lainnya yang diproduksi pada pertengahan abad ke-20. Mereka mengatakan kalau boneka Annabelle yang aslinya jauh lebih menyeramkan. Dikisahkan sejak pertama kali dianggap membantai pada tahun 1970-an. Boneka yang dikenal jahat ini konon dirasuki roh iblis yang dapat mengancam keselamatan manusia. Jika kita seandainya bisa bertanya kepada Lauren dan Ed Warren, paranormal yang menyelidiki kasus boneka Annabelle ini, mereka pasti akan memberitahu kalau peringatan keras yang tertulis di lemari kaca tempat di mana Annabelle tersimpan itu lebih dari sekedar kata-kata. Menurut mereka, boneka itu bertanggung jawab atas dua pengalaman mematikan. Satu kecelakaan fatal dan serangkaian aktivitas iblis yang berlangsung selama 30 tahun. Yang pertama, dari hantu terkenal ini diduga dapat ditelusuri kembali ke tahun 1970-an ketika boneka Annabelle ini masih baru. Kisah itu diceritakan oleh Warren kepada dua orang wanita muda dan diceritakan kembali dari tahun ke tahun oleh Warren sendiri. Seperti dalam ceritanya, boneka Annabelle ini awalnya adalah sebuah hadiah yang akan diberikan oleh perawat muda yang bernama Donna.
Pada awalnya, boneka itu seperti boneka biasa pada umumnya, yang tampak menggemaskan dan lucu. Namun tak lama kemudian, si Donna, si pemilik boneka ini, mulai memperhatikan bonekanya. Seperti cerita aslinya, yang dimana si Donna pemilik boneka Annabelle tersebut sering mendudukkan boneka miliknya itu di sofa ruang tamunya. Namun beberapa lama kemudian, boneka Annabelle ini sudah ada di kamar tidur dengan pintu yang tertutup. Dan tak lama setelahnya, Donna menemukan sebuah catatan yang bertuliskan "Help me" atau "Tolong aku". Dan yang membuat Donna ini lebih heran, catatan yang ia dapatkan itu ditulis di atas kertas perkamen, yang dimana kertas itu tidak dimiliki Donna di rumahnya. Dan beberapa hari setelah kejadian tersebut, Donna sering mendapat teror-teror dari makhluk-makhluk gaib. Ia sering mendengar suara anak kecil yang bermain dan seolah-olah memanggil dia. Dan karena kejadian-kejadian aneh tersebut, Donna memutuskan untuk melakukan pembersihan di rumahnya itu. Donna pun memanggil seorang imam episkopal yang dikenal sebagai Pastor Hagan. Dan Pastor Hagan menghubungi atasannya yang memberitahu Ed dan Lauren Warrens. Saat pembersihan, keluarga Warrens percaya bahwa sebenarnya ada kutukan iblis yang mencari inang manusia di dalam Annabelle. Dan jiwa itu bukanlah jiwa yang baik. Catatan Warrens tentang kasus tersebut menyatakan, roh yang tidak manusiawi dapat menempel pada suatu tempat atau benda, dan inilah yang terjadi pada kasus Annabelle. Warrens juga mengatakan, roh yang mendiami Annabelle memanipulasi boneka tersebut dan menciptakan ilusi, seolah boneka itu hidup agar mendapat pengakuan dari manusia. Roh yang ada di dalam Annabelle ini tidak ingin secara terus-menerus menempel pada boneka ini. Ia sangat ingin mencari inang manusia. Segera setelah itu, Warrens mencatat apa yang mereka yakini, yang mereka anggap sebagai aktivitas iblis. Dan setelah selesai dengan penyelidikannya, Warrens pun langsung menghadap kepada Pastor Cook untuk melakukan pengusiran setan.